Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Selamat bertemu kembali di hari Senin. Apa kabar soli dan solihah hari ini? Semoga hari ini anak soli solihah dalam keadaan sehat, semangat, Allahu Akbar. Ya, bertemu kembali dengan Bu Vita di pembelajaran tematik hari ini. Nah, Solih-Solihah hari ini kita masuk di subtema kedua, di tema kelima. Kita akan belajar mengenai pengalaman bersama teman. Nah, pembelajaran hari ini kita akan fokus pada materi PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak solih belajar, menyimak video pembelajaran hari ini, yang pertama, anak solih-solihah diharapkan mampu menjelaskan aturan bermain bersama teman yang berlaku di rumah. Yang kedua, anak solih-solihah diharapkan mampu membuat ungkapan permintaan maaf kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Baik anak solih-solihah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengenal aturan di rumah terlebih dahulu. Anak solih-solihah, masih ingatkah kamu apa itu aturan? Siapa yang masih ingat? Nah, aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya aturan. Nah, setiap aturan di rumah harus dipatuhi. Aturan harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga itu? Ada ayah, ada ibu, ada anak, ya kakak, adik, semuanya harus patuh kepada aturan yang berlaku di rumah. Dengan mematuhi aturan, hidup kita menjadi lebih teratur. Ya, itu manfaatnya ada aturan. Nah, solih-solihah perlu kalian ketahui dimanapun kita berada. Pasti kita akan selalu dihadapkan dengan aturan, contohnya di rumah kita sendiri ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal aturan ketika bermain bersama teman. Siapa yang senang bermain bersama teman? Ibu yakin solih-solihah semuanya pasti senang ya saat bisa bermain bersama-sama bersama teman. Nah, bermain bersama teman itu sangat menyenangkan. Namun ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita bermain. Itulah yang namanya aturan dalam bermain. Nih, Ibu akan beri contoh apa saja sih yang termasuk aturan bermain bersama teman di rumah. Nah, diantaranya Ibu sebutkan di sini beberapa. Yang pertama, membereskan kembali mainan apabila telah selesai bermain. Siapa yang sudah terbiasa melakukannya? Solih-solihah berarti termasuk anak yang sudah patuh pada aturan ya, karena bisa membereskan kembali mainannya apabila telah selesai bermain. Jangan ditinggalkan berantakan begitu saja atau menunggu bunda yang membereskan. Tidak boleh seperti itu ya. Belajar merapihkan, membereskan, menyimpan kembali mainan di tempatnya sendiri ya. Selanjutnya, ramah dan rukun dengan teman. Nah, biasanya dalam bermain kita kadang ada rebutannya ya, atau teman misalnya tidak sengaja merusak atau kita yang merusak mainan teman. Nah, harus selalu dijaga kerukunan saat bermain dengan teman, berbicara yang ramah, mau berbagi, ya, mau meminjamkan mainan agar selalu bisa rukun dengan teman. Selanjutnya, tidak mengotori rumah. Nah, ketika bermain, solih-solihah usahakan ya rumahnya tetap dijaga kebersihannya. Jangan sampai main kotor-kotoran di dalam rumah ya, mengotori barang-barang yang ada di rumah. Itu sama dengan nanti membuat bunda sedih ya, menambah pekerjaan bunda untuk membereskan, membersihkan kembali ya. Jadi ketika bermain di dalam rumah tidak mengotori rumah ya, solih-solihah.
Selanjutnya, saat bermain tidak boleh lupa waktu. Ketika mendengar azan, sholih-sholihah berhenti dulu bermain. Lalu laksanakan sholat. Atau saatnya belajar, jangan terus-terusan bermain, tetapi harus tahu waktu ya. Tidak boleh asik bermain sampai lupa waktu, lupa makan, lupa sholat, lupa belajar. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Sholih-sholihah juga harus tetap disiplin untuk mengerjakan sesuatu sesuai waktunya. Main itu ada waktunya ya, sama seperti sholat juga ada waktunya, makan ada waktunya. Nah, main juga seperti itu, tidak boleh asik bermain sampai lupa waktu untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, ini diantara aturan bermain bersama teman di rumah. Masih banyak lagi ya, sholih-sholihah. Ini hanya beberapa saja yang Ibu sebutkan di sini. Kita sebutkan lagi sama-sama ya. Yang pertama, membereskan kembali mainan apabila setelah selesai bermain. Yang kedua, ramah dan rukun dengan teman. Yang ketiga, tidak mengotori rumah. Yang keempat, tidak boleh lupa waktu sholat dan belajar. Selanjutnya, di sini ada aturan bermain di rumah teman. Nah, ada saatnya juga sholih-sholihah yang datang ke rumah teman, bermain di rumah teman. Nah, itu juga harus patuh pada aturan bermainnya ya. Diantaranya meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain. Jangan berangkat begitu aja ya, tetapi bilang dulu, izin dulu kepada ayah atau kepada bunda. Selanjutnya, bermain pada waktu yang tepat. Tidak bermain saat jam istirahat misalnya, atau hari libur pagi-pagi baru bangun tidur langsung nyamper teman. Nah, itu juga bukan waktu yang tepat ya. Karena siapa tahu di rumah teman itu sedang istirahat, atau temannya juga baru bangun tidur. Jadi bermainnya di waktu yang tepat, di saat jam bermain. Kalau libur misalnya sholih-sholihah di rumah, mandi dulu, sarapan dulu, baru setelah itu boleh bermain. Lalu di sore hari biasanya ya waktu untuk bermain. Selanjutnya, bermain di tempat yang aman. Contohnya tempat yang aman itu di mana? Di rumah, di sekitar rumah. Memangnya ada, Bu, tempat yang tidak aman? Ada. Contohnya di jalanan. Ya, itu bukan tempat yang aman untuk bermain karena lalu lalang kendaraan. Lalu tempat yang tidak aman untuk bermain lagi misalnya di sungai ya, itu juga bukan tempat yang aman untuk bermain. Sebaiknya tidak bermain, tidak boleh ya bermain di tempat-tempat yang berbahaya. Lalu tidak bermain benda yang berbahaya. Selain tempatnya, mainan yang dimainkan juga harus benda yang aman ya. Contohnya benda yang berbahaya untuk dimainkan nih, apa ini? Api, tidak boleh ya bermain api, berbahaya. Lalu ini pisau juga, atau benda tajam, gunting, pisau dan lainnya itu juga tidak boleh dijadikan untuk alat bermain karena ini bukan mainan ya. Sholih-sholihah seperti itu. Nah, menaati aturan saat bermain membuat permainan menjadi menyenangkan ya. Karena tidak maaf sholih-sholihah, maksud Ibu, karena dengan menaati aturan saat bermain maka tidak akan ada yang merasa terganggu. Juga hubungan dengan pertemanan tidak akan terjadi perselisihan ya. Oke, nah sekarang giliran kalian. Coba sebutkan 3 aturan bermain yang ada di rumah kalian, lalu tulislah pada buku tulis tematik. Ya, Bu Pita mau tahu nih, di rumah kalian pun pasti ayah atau bunda menerapkan aturan saat bermain ya. Coba sholih-sholihah sebutkan dan tuliskan 3 saja aturan bermain di rumah anak sholih-sholihah dan ditulis di buku tulis tematik. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan belajar menulis kalimat permintaan maaf. Simak cerita berikut ini ya. Pada Sabtu pagi, Siti dan Lani bersepeda bersama. Lani mengayuh sepeda dengan cepat dan menabrak sepeda Siti.
Siti pun terjatuh dari sepeda. Lalu Lani segera turun dari sepeda dan membantu Siti berdiri. Kemudian Lani memapah Siti berjalan dan meminta maaf kepada Siti. Dengan berbesar hati, Siti memaafkan Lani. Mereka saling bermaafan. Nah, anak solih-solihah, dari cerita tersebut, coba ibu mau bertanya, mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Ya, karena Lani bersalah sudah menabrak Siti. Ya, karena terlalu kencang mengayuh sepeda, akhirnya sepeda Lani menabrak sepeda Siti. Tetapi apa yang dilakukan Lani langsung meminta maaf kepada Siti. Nah, itu adalah contoh yang baik ya solih-solihah. Saat kita berbuat salah, sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita harus segera meminta maaf. Ya, sebaliknya, saat ada teman yang meminta maaf kepada kita, kita harus berbesar hati untuk memaafkannya. Oke, satu lagi nih contohnya. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Udin tidak sengaja menjatuhkan buku Dayu. Udin pun segera meminta maaf kepada Dayu. Ini yang diucapkan Udin. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, ini adalah ucapan permintaan maaf yang diucapkan Udin kepada Dayu. Ibu ulang sekali lagi ya. Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, itu adalah contoh kalimat permintaan maaf. Ucapkan kata maafnya, lalu ucapkan alasan meminta maafnya apa, sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu adalah ucapan permintaan yang baik ya, solih-solihah. Lalu, apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ya benar, Dayu harus memaafkan Udin. Nih, Dayu mengatakan, ya Udin, tidak apa-apa, terima kasih sudah mengambilkan bukuku. Nah, ini adalah ucapan Dayu yang memaafkan Udin. Anak solih-solihah, perlu diingat ya, meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, serta diucapkan dengan bahasa yang santun. Ya, jangan meminta maaf karena terpaksa, atau minta maaf tapi sambil cemberut. Itu berarti anak solih-solihah belum tulus meminta maafnya ya. Minta maaf dengan santun, dengan bahasa yang baik. Jabatlah tangan temanmu saat bermaafan sambil salaman ya. Itu berarti anak solih-solihah sudah bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Dan barang siapa yang saling berjabat tangan, maka malaikat akan mendoakan anak solihah ya. Beruntung ya ketika kita bisa saling bermaafan. Nah, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah, dan memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan ya. Nah, dengan saling memaafkan sesama teman atau dengan siapa saja dapat membuat pertemanan menjadi lebih baik ya. Jadi sama teman itu kan ribut, kalau ribut-ribut itu sudah biasa ya. Nah, harus dibiasakan solih-solihah untuk saling memaafkan. Nah, Allah Tuhan kita itu adalah Maha Pemaaf kepada hambanya ya. Berapapun dosa kita yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, ketika kita meminta maaf kepada Allah, beristighfar, insya Allah Allah akan memaafkan. Dan Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kita pun selalu mencontohkan sikap pemaaf kepada umatnya. Banyak sekali contoh yang diberikan Rasul, bagaimana beliau begitu pemaaf kepada orang-orang yang memusuhinya ya. Solih-solihah bisa baca di buku paket tema 5 nanti ya. Di situ ada satu kisah tentang contoh sikap pemaaf Rasulullah. Silahkan dibaca jika sudah menerima buku tema 5 ya. Nah, sekarang coba solih-solihah berlatih menuliskan kalimat permintaan maaf.
Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menginjak kaki temanmu saat berjalan. Apa yang harus kamu ucapkan kepada temanmu? Lalu yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa yang harus kamu ucapkan? Ditulis di buku tulis tematik ya soli-solihah. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Tugas belajar hari ini yang pertama menuliskan 3 aturan bermain di rumah. Yang kedua menulis 2 kalimat permintaan maaf. Semoga soli-solihah semuanya Allah beri kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini dan mengerjakan tugas belajar hari ini. Terima kasih sudah semangat belajar soli-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.